Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film Korea yang baru tayang di Netflix berjudul Badland Hunters. Dan film ini gue pengen banget review karena salah satu aktor kesukaan gue yaitu Ma Dong Suk. Dan film ini awalnya gue pikir adalah sebuah standalone, ternyata adalah sebuah sequel dari satu film Korea yang tayang tahun lalu berjudul Concrete Utopia. Tapi sebenarnya gue udah ngeliat clue-cluenya sih dari awal kalau Korea gempa terus tiba-tiba tercipta dystopian society, dan itu kayak memang ini kayaknya kayak satu film yang pernah gue tonton. Di sini tuh Ma Dong Suk jadi seorang pemburu bernama Namsan ditemani seorang partnernya dia yang namanya Choi Ji Won, dan di sini juga ada love interest dari Choi Ji Won yang namanya Han Suna, dan villain dari film ini yaitu seorang dokter, ya bisa dibilang dokter yang nggak waras namanya Yang Gisu. Walaupun sequel sebenarnya ini ceritanya beda banget ya dari yang pertama. Di sini tuh lebih ke action zombie kayak gitulah. Karakter Namsan seperti yang udah ngejelasin adalah seorang pemburu ya. Di sini di scene awal aja dia udah berburu hewan yang nggak wajar lah, nggak lazim untuk diburu, yang dia kemudian jual untuk di penampungan. Dan di penampungan yang dia jual hewan-hewan tersebut dagingnya itu sistemnya barter ya, kayak pengen nunjukin kalau tatanan sosialnya emang udah sehancur itu, tatanan ekonomi udah sehancur itu, bahkan emas pun nggak laku di sana. Kayaknya filmnya Ma Dong Suk ya, baru awal-awal cerita aja udah langsung sih main berantem, main aksinya udah ada. Dan menurut gue sih ya memang inilah jualannya dari film yang ada Ma Dong Suknya sih. Nah, progres ceritanya itu baru mulai ketika Han Suna ini dirayu untuk tinggal di satu apartemen di mana mereka mengaku sebagai orang-orang pemerintah, menciptakan tatanan sosial baru, dan di situ dirayu kalau di apartemen tersebut banyak air lah. Dimana air itu memang berharga banget, bahkan kayak yang tadi gue bilang emas pun nggak laku di sana. Dan pemimpin apartemen tersebut ya itu dokter gila itu, si Yang Gisu ini. Dan ternyata nggak cuma Han Suna, tapi juga banyak gadis-gadis yang memang dirayu untuk kesana untuk dijadikan bahan eksperimennya si dokter gila ini untuk mencari cairan regeneratif ya, bisa dibilang untuk menciptakan semacam super soldier sih. Kayak yang mungkin kalian pernah nonton film Overlord ya tahun 2016, kurang lebih sih seperti itu sih. Walaupun memang film-film Ma Dong Suk tuh ya identik dengan berantem ya, aksi, tapi gue nggak tahu ya pas ngeliat buaya gede di lawan Ma Dong Suk itu kayak ngerasa Ma Dong Suk mau dibikin kayak Jason Statham sih di sini. Dan treatment Ma Dong Suk di sini tuh ya kayak unexpected hero lah, dimana dia self-absorbed, dia egois, dia cuek, tapi pada akhirnya dia mau menolong sih. Cuma memang porsi dari partnernya Ma Dong Suk ini terlalu kecil ya. Padahal partnernya ini si Choi Ji Won ini ya kelihatan banget motivated sih, kelihatan banget dia punya reason untuk nyelamatin si Han Suna ini. Cuma memang film ini kelihatan pengen ngejual Ma Dong Suk aja sih kalau gue lihat. Mungkin yang sedikit aneh menurut gue adalah final bossnya itu bukan dokternya ini, tapi ya seorang yang lebih baik lu tonton aja sendiri. Dan gue merasa dokternya itu di sini karakter yang lebih ke annoying, lebih suck sih. Gue merasa dokter ini bisa jauh lebih baik sih kalau dia lebih kalem dikit. Gue ngerasa di dokter ini tuh di film ini lebih banyak tantrum sih. Ada satu karakter di sini yang sebenarnya akan lebih baik trait-nya kalau ini diimplementasikan ke si dokternya ini, yaitu teachernya ini. Teachernya ini trait-nya tuh kalem, manipulatif, dan ekspresi wajahnya tuh menurut gue udah psikopat banget sih. Dan lebih cocok menurut gue kalau jadi dokternya itu dia. Han Suna sebagai salah satu driving karakter menurut gue udah oke banget sih. Dia itu menggambarkan gadis yang penyayang, tapi dia berani dan cerdas aja sih. Karena ada satu clue yang gambarin Han Suna ini yang akhirnya akan ke-reveal di akhir scene. Kenapa clue itu gambarin kalau Han Suna itu seorang cewek yang cerdas lah bisa dibilang. Aksi berantemnya sebenarnya intens ya, khas Ma Dong Suk banget lah, brutal. Tapi gue ngeliat di sini tuh finalnya itu kurang banget sih, terutama pas ngelawan final bossnya. Spoiler alert, gue harapin tuh final bossnya itu bisa dilempar Ma Dong Suk dari jendela ya. Cuma Ma Dong Suk cuma ngasih kayak gitu aja sih. Satu hal yang sebenarnya gue love hate sih di film ini yang mau gue komentarin adalah kemunculan zombie. Ini spoiler alert juga ya. Jadi salah satu efek dari serum yang disuntikan itu adalah bikin orang itu jadi zombie sih. Tapi meskipun gue sebenarnya agak jenuh ya sama zombie, cuma menurut gue di film ini justru adegan berantem paling epic ya pas sama zombie ini, pas di Rubana ini di basement. Mungkin pendapat gue aja sih, satu hal yang gue nggak terlalu suka di film ini adalah tone-nya ya. Warnanya kuning kejingga-jinggaan kayak Meksiko. Tapi memang gue paham kalau itu tone itu digunakan untuk ngegambarin sesuatu yang gersang sih. Tone yang menurut gue itu tone desperate kayak ala-ala Mad Max lah kalau lu pernah nonton film Mad Max. Walaupun gue sendiri sebenarnya lebih suka kalau film ini tuh tone-nya ngikutin film yang pertama sih, yang dark agak thriller kayak gitulah. Jadi tuh kalau lu nonton film ini tuh lu pasti ingat kayak ngegabungin 3 film, yaitu Mad Max,
terus ada Overlord. Mungkin ini lebih ke series sih, tapi kayak The Last of Us lah kalau gue lihat. Mungkin segitu aja review dari gue. Untuk skor mungkin gue kasih 6,5/10. Masih worth the time untuk nonton aksinya Ma Dong-seok menurut gue. Dan aksinya Ma Dong-seok itu emang selalu akan menghibur, siapa lagi kalau dia udah berantem. Oke, mungkin gitu aja. Kalau gue ada salah, silahkan koreksi. Kalau lo ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di situ. See you in the next movie review. Bye-bye Sobat Park.